Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi mengenai database relasional. Saya Jessica Aprilia, teman-teman saya Irene Tasya Tampu Bolon beserta Olivia Sepnita Sitorus. Yang selanjutnya adanya pentingnya data yang baik. Data yang tidak benar pada database dapat mengarah kepada keputusan yang buruk, kebingungan, dan pengguna yang marah. Contohnya, sebuah perusahaan mengirim separuh katalog surat pesanannya ke alamat yang salah. Manajer pada akhirnya menyelidiki volume besar itu dan keluhan pelanggan. Memperbaiki alamat pelanggan dalam database menghemat 12 juta US$ setahun dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada sistem database. Yang pertama, layer catatan. Dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file, termasuk urutan dan panjang file data serta tipe data yang disimpan. Yang kedua, tampilan logis. Bagaimana seorang secara konseptual mengolah penampilan dan memahami hubungan antar itu data. Yang selanjutnya, tampilan fisik. Cara data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Yang selanjutnya ada skema. Skema dideskripsikan elemen-elemen data dalam database, hubungan di antara mereka, serta model logika yang digunakan untuk mengolah dan menjelaskan data. Skema level konseptual, tampilan organisasi yang luas atas keseluruhan database yang mendaftarkan semua elemen data dan hubungan di antara mereka. Skema level eksternal, tampilan menggunakan individu terdapat bagian-bagian dalam database juga disebut subskema. Subskema atau subskema, cara menggunakan definisi data dan hubungan data. Yang selanjutnya, skema level internal, tampilan level rendah atas keseluruhan database yang menjelaskan bagaimana data sebenarnya disimpan dan diakses. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bahasa DBMS. Bahasa definisi data yaitu adalah membangun kamus data, membuat database, menjelaskan tampilan logis, dan memerinci catatan atau file hambatan keamanan. Lalu ada bahasa manipulasi data, yaitu bahasa DBMS yang mengubah isi database, termasuk membuat, memperbaharui, menyisipkan, dan menghapus elemen data. Yang ketiga, ada bahasa query data, yaitu bahasa DBMS level tinggi seperti bahasa Inggris yang berisi perintah kuat dan mudah digunakan untuk mengambil, menyortir, memesan, dan menampilkan data. Lalu ada penulis laporan atau report writer, yaitu bahasa DBMS yang memerinci perbuatan laporan. Lalu ada database relasional. Database relasional memiliki tipe-tipe atribut. Yang pertama, yaitu membuat desain database relasional untuk S dan S. Dia memiliki tujuan yang pertama menyimpan semua data dalam satu tabel yang seragam dan memvariasikan jumlah kolom. Lalu ada dua pendekatan untuk desain database. Memiliki dua tujuan. Yang pertama, normalisasi, yaitu mengikuti aturan-aturan pembuatan database untuk mendesain database relasional yang bebas dari normali penghapusan, sisipan, dan pembaruan. Lalu yang kedua, pemodelan data semantik, yaitu menggunakan pengetahuan atas proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat sebuah diagram yang menunjukkan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam normalisasi database penuh. Sistem database dan masa depan akuntansi. Sistem database memiliki potensi untuk mengganti pelaporan secara eksternal. Waktu dan usaha yang dapat dipertimbangkan baru-baru ini diinvestasikan dalam mendefinisikan bagaimana perusahaan dapat meringkas dan melaporkan informasi akuntansi ke pengguna eksternal. Keuntungan signifikan dari sistem database adalah kemampuan dalam membuat query untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pada pembuatan keputusan. Oleh karena itu, manajer tidak perlu lagi diwajibkan untuk melihat data dalam cara yang ditentukan oleh akuntan. DBMS memiliki potensi untuk meningkatkan penggunaan dan nilai informasi akuntansi yang harus memahami sistem informasi ini sehingga dapat membantu dalam mendesain dan menggunakan sistem informasi akuntansi di masa depan.